Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di sharing session seri kelima NAS Community dengan topik mempersiapkan keuangan pribadi untuk era new normal, untuk supaya kita tidak terlalu malam nanti selesainya. Jadi mari kita mulai acara sharing session pada malam hari ini. Pembicara kita pada malam hari ini masih muda gitu ya. Mungkin dibanding partisipan yang ada tergolong masih millennials, tapi kaya sekali tentang perencanaan finansial terutama untuk pribadi. Kalau kemarin atau di seri-seri sebelumnya kita lebih banyak soal bisnis, kemudian ada feedback bahwa yang mana nih yang finansial pribadinya mau juga dong gitu. Nah ini kita bawakan di seri kelima ini. Nah mudah-mudahan nanti banyak yang menyusul juga, entah kenapa mungkin karena sudah ada sebagian yang masuk gitu ya, masuk kerja, jadinya juga entah udah ada macet dan sebagainya, karena kami dari NAS kita terbiasa untuk work from anywhere gitu, jadi dalam PSBB ini juga kita banyak kan bekerja dari rumah. Nah ini dia narasumber kita, kalau dilihat namanya Pak Alexander Gerardo, CFP, nanti mungkin Pak Ardo yang jelasin apa itu CFP, QWP, nah itu makanan apa itu gitu kan, gelar seperti apa itu yang kita tahu kan, Eskom, SE, SH gitu kan. Nanti mungkin Pak Ardo bisa jelaskan dulu di awal apa sih itu gelar-gelar apa seperti itu, terus kemudian baru masuk ke materinya gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Pak Ardo di take over. Ya, selamat malam semua. Malam. Selamat malam, Arif. Malam. Thank you untuk waktunya malam hari ini. Nah, tadi disebut-sebut gelarnya gitu ya. Jadi gelar utamanya sebenarnya ST, Pak. ST manis. ST manis ya. Sarjana teknik gitu ya, teknik industri, tapi sekarang bergerak di personal finance. Jadi CFP itu sebenarnya Certified Financial Planner gitu. Dan QWP-nya Qualified Wealth Planner. Nah, jadi ini tuh sertifikasi yang diakui oleh BNSP sama level sertifikasi-sertifikasi yang lain, dan diakui juga secara internasional oleh FPSB internasional di Amerika. FPSB itu Financial Planning Standard Board, gitu ya. Nah, thank you waktunya. Saya nggak, supaya bisa kenal nih sama Bapak Ibu semua, gitu kan. Nggak kenal maka nggak sayang. Kan saya mau disayang gitu ya, sama kayak Pak Arif sayang saya gitu. Nah, jadi perkenalkan, saya biasa dipanggil Ardo. Biasa kalau sama Pak Arif dipanggilnya Bro, pakai Kak Bro gitu ya. Nah, saat ini saya sudah 6 tahun ke-6 di perencanaan keuangan di bidang di industri asuransi dan perencanaan keuangan gitu. Nah, saya mau ajak teman-teman semua malam hari ini buat interaktif. Jadi yang pertama adalah nanti kalau saya ada ajukan pertanyaan, Bapak Ibu sekalian bisa ketik di kolom chat gitu ya. Apa sih jawaban-jawabannya? Lalu bisa mungkin kalau berkenan kameranya dinyalain. Karena saya juga pengen gitu kenal Bapak Ibu sekalian. Nah, sebentar saya nyalain ininya dulu. Materinya. Oke. Sudah nongol semua materinya? Ya, sudah. Sudah ya. Nah, ini kalian ngetes nih kalau bisa klik nih apa di chat room-nya. Bisa nggak nih layarnya masuk? Oke. Nggak apa-apa. Nah, jadi kita akan bahas malam hari ini. Ya. Jadi kita akan bahas malam hari ini tentang personal finance di era new normal. Gitu ya. Karena kan saat ini pembatasan oleh pemerintah sudah mulai dilonggarkan. Tapi apa masalahnya
apa sih yang sebenarnya kita harus lakukan untuk masa-masa sekarang ini? Apakah karena Jakarta sudah new normal, atau mungkin kita bisa bilang just normal lagi kalau saya bilang ini normal lagi di mana-mana, kemana-mana perlu pakai masker. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan supaya bisa masuk di era new normal ini? Oke, nah, apa yang akan terjadi di era new normal? Gambarnya saya gambarkan seperti terbalik gitu. Kenapa terbalik? Karena ada perubahan konsumsi dari masyarakat, terutama yang biasanya makan di store berubah ke online, yang biasanya mostly ke online deh, tapi perubahan konsumsi pasti berubah. Nah, ekonomi juga mungkin saja melambat di beberapa sektor, dan terutama di sisi investasi kita bakal melihat bahwa akan banyak orang yang wait and see, mungkin tidak seagresif dulu dalam sisi investasinya. Dan terutama banyak sektor, banyak usaha, terutama UMKM, lebih fokus kepada surviving-nya dulu. Sehingga banyak rencana-rencana yang perlu kita sesuaikan, mungkin due date-nya bisa diperpanjang atau targetnya bisa diundur beberapa waktu untuk melihat kondisi lebih stabil lagi. Karena memang kan ekonomi Indonesia mau mulai dipulihkan pelan-pelan, tapi masih dalam tahap melihat juga nih bagaimana perkembangan coronanya, bagaimana pertumbuhan grafik terinfeksinya di Indonesia, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan di era ini? Nah, saya mau ajak fokus kita malam hari ini di dalam terutama perencanaan keuangan pribadi, bukan cuman buat survive, bukan cuman buat pokoknya bisa hidup dulu lah sehari demi sehari, sehari demi sehari. Betul, itu fokus utama, fokus pertama kita. Tapi di luar itu saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk strive and win, untuk terus berjuang dan memenangkan era ini. Gitu. Caranya gimana? Karena kalau kita nggak punya fokus buat keluar dari proses survive ini, walaupun memang mungkin saat ini kita masih survive, tapi kalau nggak punya tujuan buat keluar, akan terasa berat survive-nya. Kita nggak akan tahu kapan ini bisa selesai gitu ya. Tapi kalau kita punya fokus dan tujuan yang lebih daripada keadaan kita sekarang, maka kita bisa punya kekuatan yang lebih. Nah, caranya gimana? Caranya itu sudah pasti, saya akan bagi 3 hal. Kita akan mulai dari mindset. Mindset itu Steve Maraboli ada bilang, Steve Maraboli ini salah satu life coach di Amerika dan motivator. Dia akan bilang, once your mindset changes, everything will change around it. Jadi, ketika mindset kita berubah, maka cara pandang kita terhadap dunia juga berubah, dan seakan-akan dunia itu juga berubah. Bukan cuman sekedar, kita mau pengen dunianya berubah, tetapi kita bisa melihat seakan-akan dunia itu berubah. Cara pandang kita. Dan yang satu lagi, mindset ini perlu di-backup dengan knowledge yang baik. Dan Sir Francis Bacon, seorang filsuf dari Inggris, bilang, knowledge is power. Jadi kalau kita punya pengetahuan yang cukup, itu akan menjadi kekuatan utama kita. Dan hal ketiga yang akan kita bahas malam hari ini adalah action-nya. Nah, action ini nggak perlu quotes lagi. Action, lakukan aja gitu ya. Nggak perlu quotes-quotean. Pokoknya lakukan. Karena kalau sudah punya mindset yang benar, sudah punya knowledge yang benar, tapi tidak dilakukan juga, maka sama aja bohong. Oke. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita mau bahas pertama soal mindset. Apa sih mindset? Mindset ini kan pola pikir kita. Nah, saya mau fokus sama 2 hal ini. Kok berubah sendiri? Sebentar.
Saya mau fokus sama dua hal ini. Apa mindset kita soal uang dan mindset kita soal sukses. Nah, uang memang bukan segalanya, tapi segala-galanya hampir butuh uang. Semuanya ya, hampir semua hal butuh uang. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, boleh diketik di kolom chat nih, buat apa sih bekerja? Coba yuk, diketik yuk. Saya mau lihat jawabannya. Boleh, ada jawabannya? Silahkan, ada yang mau mengetik? Silakan diketik. Halo. Kerja biar gajian, oke. Yang lain? Buat nafkahin keluarga, oke. Buat cari income, oke. Buat dapat uang, boleh. Panggilan, wih, mantap. Dipanggil gitu, Pak. Kerja biar gak sia-sia sekolah, oke. Oke, ada lagi? Nah, buat apa kerja? Kerja, tadi ada yang bilang, terutama buat gajian. Gitu ya. Buat dapat uang. Tapi, apakah memang tujuan kerja cuma supaya dapat uang? Tadi Pak Abednego juga bilang buat dapat uang. Apakah tujuannya cuma sampai situ? Tentu kan enggak ya. Nanti uangnya buat bayar cicilan, buat bayar ya ini buat keluarga buat apa? Buat makan, buat kerja sendiri, buat untuk masa depan. Oke, buat pengakuan dan buat uang. Boleh. Nah, jadi buat apa dapat uang yang lebih dalam lagi? Uang ini kan sebenarnya cuma selembar kertas gitu ya. Kenapa dicari-cari? Bahkan sekarang udah jarang banget pegang kertasnya. Masih ada yang gajiannya pakai uang? Pakai duit kertas gitu? Masih ada nggak? Kayaknya udah jarang banget gitu ya. Terakhir istri saya kerja masih dikasih sih gepokan gitu 5 tahun lalu nih gajinya jeplok gitu dilempar aja sama bosnya gitu kan geplokan pakai karet. Nah, model-model bos yang kantor pakai celana pendek. Tapi kita sebenarnya kan bukan mencari uang ya yang kita cari. Tapi yang kita cari adalah sesuatu yang kita bisa beli, kita bisa tukar dengan uang. Menambahkan kualitas hidup keluarga, boleh. Nah, tapi misalkan menambahkan kualitas hidup keluarga. Kenapa harus ditambahkan kualitas hidupnya? Supaya bisa mendapatkan lebih baik, supaya merasa lebih baik. Artinya apa? Artinya uang ini sebenarnya konsep uang ada dalam pikiran kita, ada dalam mindset kita. Bagaimana kita melihat dan akan mempengaruhi bagaimana kita mencari uang, gitu. Nah, dan setelah mencari uang akan mempengaruhi bagaimana kita mengelola uang. Saya bikin tulisan ini buat apa kerja supaya menjadi langkah awal bagi Bapak Ibu sekalian untuk menentukan uangnya nih mau dibawa kemana. Lalu langkah yang kedua, soal sukses. Nah, saya mau tanya lagi sama Bapak Ibu sekalian. Apa itu sukses buat Bapak Ibu? Coba, silakan ditulis. Sukses itu seperti apa sih kata sukses dalam pikirannya? Boleh, silakan mulai ditulis. Sukses adalah keberhasilan. Oke. Yang lain? Sukses adalah ketika mau beli apa aja bisa. Luar biasa. Nah. Yang lain, Bapak Ibu, apa itu sukses? Sukses itu ketika udah nggak perlu kerja lagi, misalkan. Bisa. Bebas. Apanya yang bebas, Pak? Kita buat sukses. Sukses ketika punya ketenangan batin. Oke. Ketika mencapai tujuan hidup. Freedom of time, freedom of money, freedom of mind. Kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan level 4, level 5, level 6-nya terpenuhi semua ya. Ketika bisa mendapatkan uang dan punya banyak waktu untuk keluarga dan memiliki uang ini. Mantap. Ibu Eni. Ya. Nah, saya mau mengarahkan bahwa sukses ini perlu menjadi tujuannya, ya tujuan Bapak Ibu sekalian,
terutama dalam hal keuangan. Gitu. Tapi apakah sukses selalu tergantung sama uangnya? Bukan kan? Tapi tergantung bagaimana rasa yang uang itu bisa sediakan buat Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi untuk mencapai rasa itu, uang ini, pikiran kita soal uang harus dilurusin, harus dibenarin gitu. Contohnya, apakah kalau kebanyakan uang, ada yang berpikir misalkan, nanti bisa jadi jahat, orang jahat bisa jadi kaya, orang kaya bisa jadi jahat. Nah ini contohnya pikiran-pikiran yang bisa membatasi kita sehingga kita cari uangnya dan bekerjanya dan mengelola uangnya ya sudah. Atau bahkan ada yang punya pikiran uang bisa dicari, sekarang saatnya buat ngabisin uang. YOLO gitu ya, istilah anak milenial zaman sekarang. YOLO, you only live once. Nah, apa yang menjadi batasan-batasan kita itu kita harus definisikan sendiri. Nah, buat saya pribadi, sharing aja, bahwa uang ini sebenarnya adalah sebuah titipan kan. Sebuah titipan dari yang memberikan rezeki. Nah, coba bayangkan kalau Anda punya satu barang sendiri dan ada barang yang dipinjemin sama orang lain. Nah, mana yang akan dijaga lebih baik? Mana yang akan dipelihara lebih baik, dijaga supaya nggak hilang? Tentunya yang barang punya orang lain. Nah, punya orang lain ini, rezeki ini dititipkan sama kita. Kita perlu kelola dengan baik, dan suksesnya buat saya adalah ketika barang titipan ini, pertama, bisa saya kelola dan menghidupi keluarga, tapi setelah itu punya tujuan lain, yaitu untuk memberikan kepada, dibalikin lagi ke sama masyarakat gitu. Nah, inilah tujuan si pemberi rezeki. Tapi bagaimana kita mengelolanya? Ini yang penting. Ini yang perlu kita punya tujuan sama-sama. Saya mau bantu Bapak Ibu sekalian buat punya tujuan keuangan itu. Kita sama-sama perlu menentukan tujuan itu supaya bisa sampai kepada tujuannya. Oke, yang kedua. Oke, nah, knowledge-nya. Pengetahuan adalah power. Nah, ada dua hal penting yang perlu kita ketahui malam hari ini, yaitu tentang tahapan perencanaan keuangan lah bagi saya sendiri. Tahapan perencanaan keuangan dan instrumen keuangan yang bisa kita pakai. Tadi, kalau kita sudah menentukan tujuannya apa dan kendaraannya apa, uangnya ini tahu kita harus apain gitu ya. Nah, tapi sebelum kita tahu tujuannya, yaitu sukses tadi, menang, tujuan utama kita buat menang malam hari ini, sukses, dan kita perlu tahu dulu titik awal kita ada di mana. Sama kalau mau nyetir kan, kalau mau nyetir kita set GPS akan menentukan titik posisi kita, tapi sebelumnya kita harus menentukan di mana nih tujuan utamanya, tujuan kita jalannya kemana, nanti baru tentukan jalan yang terbaik. Nah, itulah perencanaan keuangan sebenarnya. Nah, kita perlu tahu dulu nih posisi kita ada di mana. Oke, dalam tahapan. Nah, di sini ada, saya bagi namanya segitiga perencanaan keuangan. Ada tahapan-tahapan keuangan mulai dari financial position, risk management, wealth accumulation, tax planning, retirement planning, dan legacy planning. Nah, saya mau fokus dulu sama tiga segitiga yang di bawah. Itu tiga segitiga yang di sini nih. Pertama, financial position. Ketika kita financial position ini adalah posisi di mana kita baru mulai menentukan batas keuangan kita ada di mana. Contohnya, apakah kita tadi ada yang sebut kebutuhan primer, sekunder, tersier terpenuhi. Nah, apakah sekarang kebutuhan primernya masih belum terpenuhi? Kebutuhan primer apa? Udah jelas sandang pangan papan. Lalu yang apa lagi? Untuk bisa transport misalkan udah jadi kebutuhan primer. Atau apakah ada yang kebutuhan primernya sudah masuk, pokoknya bisa minum kopi-kopian yang bermerek itu setiap hari satu.
Atau makan minimal mesti pakai stick, mesti pakai daging. Nah, itu kan masing-masing orang berbeda gitu ya. Tapi di financial position ini kita menentukan bahwa paling enggak kebutuhan primer udah jelas terpenuhi, lalu beberapa hal yang sekunder yang memang mungkin sudah menuju primer, anak sekolah lah, kebutuhan apalagi dapur terpenuhi, dapur itu udah pasti primer. Apalagi buat bensin, udah harus ke kantornya kerjanya pakai mobil misalkan. Nah, itu sudah masuk kebutuhan primer. Lalu apalagi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Nah, ini belum masuk tersier nih, financial position nih. Orang-orang yang baru mulai menentukan, baru mulai punya income, misalkan, ataupun belum punya income tapi hidupnya masih jalan dari bulan ke bulan, live day by day, gitu ya. Nah, di sini dia masih dalam tahap financial position. Oke, dia masih belum tahu nih, cash flow-nya positif apa negatif, gitu ya. Nah, selanjutnya ketika orang sudah mulai mau menanjak nih, oh saya baru kayaknya tiap bulan punya duit lebih nih, gitu ya. Biasanya orang yang bisa punya duit lebih, diapain? Nah, buat belanja, buat ke mall, makan di restoran, lebih nge-treat diri sendiri. Tapi kalau itu sudah dipenuhi, dia udah bingung, duitnya mau diapain lagi. Dia kan, kalau dia sengaja habisin, beli sepatu lah, beli apalah, nah, dia akan tetap ada di financial position nih. Dia belum mulai masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ada hal yang lain lagi, banyak orang dari financial position ini, ketika sudah mulai sadar duitnya sudah bisa spare, dia akan mencoba untuk bermulai masuk ke wealth accumulation, dia mau nambahin uangnya. Tapi banyak melewati risk management ini. Risk management ini apa? Risk management ini, dia mulai berpikir bahwa gue punya uang, tetapi gue takut nih duit gue hilang, gitu ya. Duit saya hilang. Jadi, apa yang harus dia lakukan? Di sini ada namanya risk management. Risk management ini terutama berbicara soal asuransi, soal dana darurat, dan masih banyak lagi bagaimana menjaganya. Karena nggak cuman masalah asuransi dan dana darurat, tetapi ada 9 hal lain yang perlu dipelajari di risk management ini. Jadi asuransi dan dana darurat hanya 2 hal dari 9 hal tersebut, yang mungkin kita nggak akan bahas banyak malam hari ini gitu ya. Jadi setelah dia posisi keuangannya sudah jelas, dia sudah merasa aman akan kehidupan finansialnya, sudah mulai berasa punya financial security, maka barulah kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu wealth accumulation. Nah, di dalam wealth accumulation ini orang baru mulai berpikir, bagaimana cara menambahkan harta saya, bagaimana saya berinvestasi, bagaimana saya harus kelola duit, bagaimana saya harus, apalagi ya, misalkan buka bisnis dan segala macam. Orang-orang yang mulai membangun hartanya ada di wealth accumulation. Baru orangnya sudah mikir banyak duit, pajaknya kan makin gede. Nah, barulah mulai tax planning, dan dia baru mulai mikirin untuk masa pensiunnya bagaimana. Yang tadi dibilang ada freedom of time, freedom of money-nya. Lalu ujung-ujungnya adalah ketika retirement plan-nya sudah aman, dia sudah hitung semua perencanaan pensiunnya sudah aman, baru dia mulai berpikir kepada legacy planning, yaitu berpikir bagaimana membagi warisannya dengan baik. Gitu ya. Oke. Oh ya, Bapak Ibu kalau memang langsung ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di chatroom juga ya. Nanti Arif dan tim bisa membantu mensortir ada pertanyaan apa aja gitu ya. Nah, lalu setelah kita tahu tahapannya, terutama kita tahu posisi kita ada di mana, kita lanjut kepada berubah. Nah, instrumen keuangan. Kita perlu tahu sekilas saja apa saja sih instrumen keuangan yang ada. Nah, instrumen keuangan nih yang biasa orang tahu secara awam yang paling atas nih, tabungan dan deposito. Ada obligasi, padahal ada obligasi, ada emas, ada reksadana. Sekarang ada yang paling baru nih P2P, saham, asuransi, forex, kripto juga baru, unit link, dan anuitas. Oke? Bisa berubah sendiri. Oke. Jadi ada banyak
jenis-jenis instrumen keuangan, produk-produk keuangan di luar sana yang sekarang juga makin banyak fintech-fintech yang muncul. Nah, kita perlu tahu dalamnya nih apa saja sih yang mereka kelola, dari mana dapat bunganya. Dan lebih lagi banyak yang bilang bunga, padahal itu bukan bunga, padahal itu adalah return dari investasi. Dalam investasi kita perlu pahami bahwa nggak ada yang namanya bunga, yang ada namanya return. Dan return ini selalu berbanding lurus dengan yang namanya resiko, risk. Makanya tadi ada risk management. Kita perlu tahu batasan kita menerima resiko di mana. Karena kalau ada potensi besar uangnya bertumbuh, maka ada potensi besar juga uangnya hilang. Itu namanya high risk, high return gitu ya. Nah, produk investasi yang muncul di sini, yang instrumen keuangan yang saya tuliskan di sini, modelnya beragam. Ada yang dari tabungan, deposito, mulai obligasi, udah mulai low risk, dan low return juga, sampai ke P2P, kripto, forex, saham yang memang high risk punya. Ini sekilas aja, nanti di pertanyaan kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa dibahas sebentar. Nah, selanjutnya ada action. Tadi ketika membahas dua hal sebelumnya, yaitu membahas mindset dan membahas knowledge, kita membahas mindset ini adalah lebih ke menentukan tujuannya, lebih ke memikirkan keuangannya, bagaimana kita harus memandang uang, supaya ketika kita set target, ketika kita set tujuan nih, actionnya, kita mau ngapain sih sama uang, kita mau ngapain sih hari-hari ini dengan keuangan kita perlu sadar bahwa itulah tujuan keuangan kita. Misalkan di akhir tahun depan, walaupun masa pandemi ini, saya mau tetap punya tabungan. Saya mau mulai dari tahap financial position yang tadi, naik ke risk management. Gitu ya. Nah, itu yang perlu kita jaga. Oke, ada yang bocor suaranya. Nggak apa-apa. Jadi set dulu targetnya. Tentunya di sini, Bapak Ibu pebisnis dan biasa di dalam kantor juga sudah biasa dia bikin target. Targetnya biasa metode bikin target simple, yaitu SMART, biasa kan? Metode SMART. Nah, jadi setelah itu kita bisa menentukan tujuan keuangan yang kita miliki, yang kita mau punya. Itu target kita. Nah, lalu yang kedua nih, kita perlu sadar aware. Kita perlu sadar aware sama gaya belanja kita. Gaya kita kelola uang, kita spend uang. Dari mana kelola uang? Dari mana kita sadar kita kelola uangnya? Caranya simple. Ketika Bapak Ibu terima uang, duitnya masuk nih, baru terima income, apa yang pertama kali dilakukan? Apakah langsung duitnya cuma ngalir aja? Atau ada yang langsung milih, oh saya dari kemarin mau beli sesuatu nih, udah langsung beli, gitu ya. Nah, apa yang biasa dilakukan sama uangnya? Lalu kedua, ketika sudah mulai hari-hari, apa yang suka langsung bikin belanja impulsif tuh ada nggak sih? Harus sadar, kalau ada yang suka belanja impulsif, ya nggak usah dilihat-lihat lah, Shopee-nya lah, toko-toko online-nya itu nggak usah dilihat dulu. Kalau nggak nanti kan makin pengen langsung belanja, tiba-tiba ketransfer aja. Duit kan dengan mudah kayak begitu. Atau yang biasa lihat promo-promo di ojol, di toko-toko makanan, atau promo kartu kredit, bagaimana pemakaian kartu kreditnya, itu disadarin dulu, gitu ya. Setelah kita sadar bagaimana cara kita mengelola uang, baru lanjut ke tahap berikutnya, bikin budget. Bikin budget tuh gimana? Bikin budget gampang, simpel banget. Tentukan pos-pos pengeluarannya. Mau dikeluarin buat apa aja.
mau disimpan buat apa aja misalkan. Ketika duit masuk, nah ini kan tadi aware apa yang biasa dilakukan. Nah sekarang coba bikin plan baru apa yang mau dilakukan nih ketika terima uang. Apakah langsung bayar cicilan, bayar-bayar kewajiban, bayar hutang, apalagi setelah itu baru menyisihkan. Menyisihkan buat apa? Buat nabung, buat sedekah, terutama buat apa lagi? Disisihkan. Ada pos investasi, ada pos asuransi, ada pos dana darurat, ada pos buat belanja harian, ada pos misalkan buat memang keinginan tuh lebih ke buat bikin happy kita gitu ya, buat makan seminggu sekali, makan keluarga di luar, di restoran atau gimana, semuanya itu di pos, bikin budget yang sesuai lah dengan tujuan keuangan kita, sesuai dengan suksesnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini yang penting, bikin budget. Jadi setelah budgetnya semua terplan dengan baik, baru jalanin hari-harinya sesuai dengan budget itu. Jalanin sebentar. Halo, tes. Suaranya saya masih masuk? Ya, jelas. Jelas ya? Sebentar. Headsetnya mati baterainya. Oh, oke. Oke. Ya, silakan. Mohon maaf, gangguan dikit. Oke, lanjut. Ya, oke. Jadi setelah hari-hari kan, pasar swalayan hari-hari. Jadi setelah bikin budget, sudah tahu nih pos-posnya mau apa. Kalau keterima duit, ketika terima duit, terima gaji, yang kalau punya gaji kan biasanya sudah fix ya dapat gajinya berapa, sudah bisa langsung ditentukan. Langsung dilakukan sesuai budget. Pindahin buat bayar cicilan, buat bayar uang sekolah, buat bayar apa. Nah, yang tersisa setelah bayar cicilan, coba disisihkan buat pos-posnya tadi. Kalau ada yang punya investasi, ada yang mau punya investasi, ada yang mau punya tabungan, dan segala macam. Baru jalanin hari-harinya setiap hari dengan pencatatan yang baik. Nah, apa aja yang perlu dicatat? Kalau Bapak Ibu di perusahaan kan sudah biasa ya, punya ledger sama punya P&L, laba rugi sama neraca ya. Pak Arief lebih paham lah soal ini gitu ya. Konsultan bisnis mesti punya hal-hal seperti ini, dasar banget, akuntan dasar banget. Nah, sebenarnya dalam pengelolaan keuangan kita juga perlu punya dua hal ini, yaitu P&L dan ledgernya itu. Neraca ini apa? Neraca ini untuk menghitung sebenarnya nilai kekayaan bersih kita. Jadi harta kita ada berapa, tabungannya ada berapa, rumah, mobil, dikurangin dengan cicilan, dengan apalagi lah yang masih merupakan menjadi beban hutang. Baru setelah aset kita dikurangin dengan hutang, nah itu akan menentukan berapa sih nilai harga diri kita sebenarnya. Kan kita sering lihat misalkan pebisnis Elon Musk gitu ya, yang punya Tesla, tulisannya net worth berapa billion dolar gitu. Nah itu kekayaan bersihnya dia tuh berapa, hartanya besar utama dia dikurangin dikurangin hutang. Sama kayak orang terkaya di Indonesia, Michael dan Hartono Brothers. Nah, kan ditulis tuh kekayaannya berapa triliun rupiah, kekayaan bersihnya. Nah, itu sudah seluruh asetnya dia dikurangin hutang-hutangnya dia. Nah, kita perlu tahu posisi kita, financial position kita ada di mana. Itu dibikin dari neraca. Jadi setelah neraca itu dibentuk, kita bikin lagi laporan laba ruginya. Laba ruginya apa? Ya, duit masuk dikurangin duit keluar setiap bulan. Atau kalau bisa bahkan setiap minggu. Gitu ya. Setiap bulan income masuk, tiap minggu pengeluarannya apa aja nih. Dari pengeluaran itu dicatat budgetnya apa aja, budget. Pos-pos pengeluarannya apa aja. Ada yang buat makan siang, ada yang buat transport, ada yang buat bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Nah, itu dicatat semua. Dilakukan pencatatan semua.
termasuk belanja-belanja impulsif itu juga dicatat. Walaupun di luar budget. Jadi ini di luar pencatatan budget lagi, tetapi benar-benar posisi keuangan yang terjadi sehari-hari. Sama kayak transaksi perusahaan, ini kan diri juga ada transaksinya gitu ya. Yang beli gorengan lah, yang beli dari ojol lah, pindahin duit ke OVO, pindahin duit ke duit elektronik yang lain gitu. Itu dicatat semua. Jadi kita tahu posisi keuangan kita di mana. Nah, setelah ini semua dilakukan, saya saranin setiap minggu coba di-review. Bener nggak nih catatan kita sama budget yang awal kita bikin? Ini yang perlu kita catat semua. Dan ini tidak mudah kalau tidak punya mindset yang tepat. Kalau tidak tidak menganggap punya tujuan yang tepat juga gitu. Jadi tadi kenapa saya dari awal mengatakan bahwa perlu punya mindset yang tepat. Perlu punya mindset yang tepat dulu, baru punya pengetahuan yang baik. Nah, setelah itu digabungin, baru dilaksanakan. Karena kalau enggak, masih banyak yang udah punya target. Misalkan tahun depan mau ngapain, 3 tahun lagi mau ngapain, 5 tahun lagi mau ngapain. Nggak kejadian-jadian gitu. Karena pertama dia nggak ketat sama budget, dia kurang pengetahuan soal perencanaan keuangan, dan dia nggak catat cash flow-nya dia, cash flow-nya dia, pengeluaran dia sehari-hari segala macam dia nggak catat, jadinya berantakan gitu. Nah, itu sih 3 hal yang bisa saya sampaikan secara simpel malam hari ini gitu. Dan kalau memang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Oke, silakan. Nah, ini bisa di-follow gitu ya, Pak ya? Apa ini? Nah, ini bisa di-follow. Ya? Jadi, Bapak Ibu, saya cukup aktif di berbagi materi di Instagram dengan gambar-gambar dan caption-caption yang interaktif. Bisa dilihat, bisa di-follow, dan kalau ada yang berkenan bisa di-like. Gitu aja. Oke, terima kasih Pak Ardo atas sharingnya yang cukup menarik gitu ya. Langsung ada pertanyaan nih. Kalau di grup chat ada dari Pak Rahman, di era new normal bagaimana sebaiknya komposisinya? Nah, ini juga barusan saya mau nanya hal yang sama. Antara saving, investasi, spending itu seperti apa? Bagaimana sebaiknya komposisinya antara saving, investasi, dan spending? Nah, di era new normal ini, tadi kita mau fokus terutama udah pasti surviving, dan baru untuk menangnya gitu ya. Nah, kalau saran saya, lebih baik dibesarin dulu savingnya. Kenapa? Karena kan memang era ini lagi, terutama di bidang investasi itu sedang bener-bener nggak volatile lah istilahnya. Resiko itu lebih tinggi dibandingkan pada return-nya. Tapi, nah, jika memang Pak Rahman sudah punya saving ataupun kekuatan finansial yang cukup, maka bisa tetap berinvestasi dengan menurunkan lebih berjaga-jaga aja lah gitu ya. Tapi saran saya, savingnya lebih baik dibesarin. Terutama jika belum punya simpanan yang bisa kita gunakan buat dana darurat. Gitu. Nah, kalian berapa dana darurat yang sebenarnya ideal? Nah, idealnya dana darurat yang dimiliki itu, terutama buat orang yang sudah berkeluarga, adalah 12 kali pengeluaran.
bulanan. Jadi 1 tahun pengeluaran bulanan sudah punya dananya gitu. Di saving ya, bukan di investasi. Sehingga ketika ada resiko terutama lagi pandemi seperti ini, butuh dana-dana yang lain di luar hal-hal yang biasa, itu kita masih bisa aman, hidup tenang selama 1 tahun ke depan paling enggak gitu. Jadi target utamanya sebenarnya itu dulu sih, sampai 12 kali income bulanan ke depan. Lebih kayak gitu. Dan spending-nya itu tadi, kalau kan ada porsi ya, biasanya kami di dunia keuangan bilang kebutuhan versus keinginan gitu. Mana yang kita perlu sadar, awareness tadi, mana yang sebenarnya benar-benar butuh dan atau cuman ingin gitu. Nah, kalau biasanya menentukannya benar-benar butuh atau ingin, kalau ngelihat barang nih, coba dipikirin selama seminggu deh. Jangan langsung beli saat itu juga. Coba dipikirin selama seminggu. Gue bener-bener butuh nggak ya? Gue bener-bener butuh nggak ya? Biasanya keinginan untuk membelinya akan turun. Nah, kalau lama-lama makin turun, berarti itu cuma pengen. Kayak saya nih pengen punya kursi kerja yang baru gitu ya. Nah, karena kalau kerja lama-lama udah sakit pinggang, yang lebih enak gitu. Nah, itu dipikirin deh, bener-bener butuh atau enggak, atau bisa ditahan dan segala macam. Sama makan di restoran, makan di luar juga sama. Gitu. Banyak di stres aset, harga properti turun. Oke. Untuk beli properti ya. Nah, tadi balik lagi sebenarnya, Pak Rahman. Kalau untuk properti ini kan sebenarnya lebih ke investasi. Kalau memang dilihat faktor resikonya cukup dan sangat tidak mengganggu cash flow harian dan pengeluaran Bapak, menurut saya nggak apa-apa. Tapi balik lagi, jangan karena impulsif buying. Jangan karena, ayo, lagi murah nih, lagi murah, beli. Nah, jangan seperti itu juga, gitu. Karena yang paling penting adalah saat ini lebih menjaga stabilitas keuangan dulu. Gitu sih, Pak Rahman. Dan kadang-kadang keinginan, kebutuhan dan keinginan ini kan ngeblur ya. Bener-bener butuh atau enggak, ingin apa enggak. Kalau nanti lama-lama nggak beli ini, nggak beli itu, akhirnya jadi stres gitu, karena ngemisahin kebutuhan dan keinginan. Nah, keinginannya ini dibudgetin aja nggak apa-apa. Cuman tadi, kan kita udah tahu spending habit kita kayak apa. Dan kita sudah budgetin nih. Ya, kita sudah lihat misalkan, soalnya spending gua tuh sebulan cuma buat keinginan, misalkan 5 juta, karena makan lah, karena inilah, ya dipotonglah 50% gitu. Atau kalau 50% stres, ya dipotonglah 30% aja gitu. Jadi cuma 3 juta atau 3,5 juta. Jadi lebih di-manage aja terutama, dan lebih digedein di saving. Kalau savingnya sudah cukup, 12, ya baru mulai ke invest yang kalau buat saya pribadi tidak terlalu high risk gitu. Cari yang agak-agak lebih aman. Biar begitu sih. Next. Oke. Nah, kalau yang next-nya kayaknya lebih ke keuangan perusahaan ini, bukan ke personal. Waduh. Ya. Pak Ardo bisa jawab, kalau nggak bisa jawab kita skip dulu. Ya, Pak. Parameter suatu perusahaan dikatakan bisa survive di masa pandemi ini seperti apa, Pak? Memang bukan ekspertis saya sih sebenarnya, cuman sebenarnya sama juga, keuangannya bisa survive, ya asal perusahaannya masih hidup sih sebenarnya sudah bisa survive ya. Cuma kan yang dalamnya itu tahu apakah dia profitnya turun, atau memang cuman break even, atau bahkan sebenarnya dia udah lagi jaga-jaga supaya perusahaannya nggak kolaps gitu. Jadi cuman ngambilin, sebenarnya kan perusahaan juga punya kayak minimum saldo dan bisa digunakan sebagai dana darurat gitu. Nah, posisi dia ada di mana? Kalau bisa survive, bisa bertahan berapa lama, misalkan nggak sampai penjualan. Kalau perusahaan gampang,
Dia masih bisa jualan, dia masih bisa hidup, kantornya masih buka, ya sebenarnya bisa dikatakan survive gitu. Tapi balik lagi, hitung-hitungannya layak atau enggak untuk jalan maju ke depannya. Jadi kayak gitu sih, Pak Arif. Kalau dari sisi pengaturan keuangannya ya, kalau dari sisi akuntansinya, finance-nya kan itu lain lagi. Ya. Simpelnya Gitu. sebenarnya sama-sama ada dana darurat sih. Jadi di Betul. kehidupan kita pribadi ada dana darurat, which is 12 kali pengeluaran bulanan tadi disebutkan. Kalau di Betul. perusahaan juga sama juga, tapi mungkin tidak sebesar itu. Atau kalau kita bicara pandemi ini ya, kita melihat kira-kira pandemi ini kapan berakhirnya. Seperti saat sekarang kan PSBB-nya sudah mulai dibuka Mulai bertahap, dilonggarkan. Ya. ya mulai dilonggarkan. Kenapa? Karena hitung-hitungannya para perusahaan ini rata-rata cuma 3 sampai 4 bulan. Jadi kalau buka tutupnya lebih dari itu, mereka kolaps. Jadi dana darurat mereka hanya 3 sampai 4 bulan. Seperti itu. Jadi balik lagi harus dicek di ownernya perusahaan ya. Sejauh mana mereka masih punya Betul. tabungan di perusahaan tersebut untuk bisa membiayai operasional perusahaan. Seperti itu. Lanjut Pak, lanjut. Oke, lanjut. Yang nanya ini expert sebenarnya nih. Belakangan sering dengar masalah di PT, bergerak di investasi keuangan seperti Dana Reksa, Sinarmas, Minapadi, Indosuria. Bagaimana ya kalau mau invest yang liquid? Invest yang liquid tanpa modal ratusan juta seperti properti, karena PT yang besar pun bisa anjlok, dan kita sangat susah untuk dapat info internal PT. Betul. Apalagi yang bermasalah, udah pasti info internal PT-nya ditutupin. Gitu ya. Nah, kalau saya prinsipnya simple. Saya memang tipe orang yang orang low risk kalau saya, gitu. Karena mungkin duitnya belum banyak-banyak amat. Tapi saya pasti pertama pilih perusahaan yang sangat kuat. Terutama salah satunya yang ditulis sama Bro Andres ini, Sinarmas. Sinarmas ini kan kemarin sempat booming ya beritanya, bahkan sampai menurunkan salah satu perusahaan fintech, membawa-bawa salah satu perusahaan fintech juga gitu, yang dianggap menyusahkan si Sinarmas gitu. Tapi Sinarmas sendiri berdirinya sangat kuat perusahaannya. Dan walaupun bidang investasi ini sebenarnya bukan core-nya si Sinarmas, tapi kan dia satu big company banget yang seharusnya kuat gitu. Jadi terbukti setelah di close sama OJK dia masih buka lagi dan berjalan lagi seperti normal gitu. Jadi pilih aja perusahaan-perusahaan yang lebih aman, besar. Dan balik lagi setiap investasi kita perlu tahu dulu underlying asetnya apa. Underlying itu bagaimana dia, dasar perusahaannya itu apa, dasar pengelolaan investasinya itu seperti apa gitu. Jadi kita perlu tahu bagaimana pengelolaannya. Kalau kita lihat Minapadi dan Indosuria ini kan ternyata kasusnya mencuat ya seiring berjalannya dengan perusahaan yang lain gitu. Dan balik lagi, kalau liquid tanpa modal ratusan juta, invest banyak banget. Terutama di obligasi, pemerintah lagi buka lagi nih ORI berapa ya nomornya? Lupa deh. Ada surat hutang negara yang baru, itu juga termasuk salah satu yang aman gitu. Siap. Paling aman memang gitu ya. Paling aman memang di negara dulu sih, kalau bisa dapat akses ke investasi di negara, obligasi, itu lebih aman. Tapi memang kurang liquid. Kalau mau liquid ya memang cuma deposito dan reksadana, cari reksadana yang pasar uang. Model reksadana pasar uang. Gitu sih. Setuju Pak, saya setuju tuh. Obligasi Ya. untuk pemerintah ya, supaya kita juga ikut membangun negara, intinya begitu ya. Ya. Jadi orang yang Nah, itu ada yang bantuin tuh. ORI 17 ya. Terima kasih Bapak Christopher. Oke, dilanjut Pak. Berapa ideal persentase dari Bu Vivi? Berapa ideal persentase total alokasi dana untuk asuransi? Asuransi itu termasuk apa ini? Termasuk saving kah atau termasuk investasi sebenarnya? Atau termasuk apa? Atau malah termasuk apa spending atau apa? Oke.
Jadi kalau tadi kita lihat di segitiga perencanaan keuangan tadi, investasi itu levelnya ada di risk management, Bu Vivi dan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ada di levelnya di risk management. Dan kalau dalam sisi budgeting, tentunya budget ini berbeda dibanding budget investasi. Kalau sisi budgeting sebenarnya gampangnya gini, saya pakai bukan kode togel ya, kode 5311 gitu. 5311 itu apa? 5311 itu adalah 5 itu buat pengeluaran, 3 itu adalah maksimal porsi buat hutang, maksimal porsi buat hutang, dan 11 ini adalah minimal porsi untuk investasi dan asuransi, minimal, gitu ya. Tapi balik lagi, risk management ini mengikuti porsi dari financial position tadi. Risk management ini kan mengcover harta yang lagi kita bangun, kekayaan yang lagi kita bangun gitu. Nah, jadi asuransi ini akan terus mengcover harta yang sudah kita punya. Nah, berapa besar hartanya, berapa besar kebutuhannya terutama, nah, itu mengikuti. Porsi investasi itu mengikuti. Sehingga minimal sebenarnya 10%, maksimal di literasi sebenarnya 30, cuman mungkin agak berat, sekitar 25% lah maksimal. Gitu ya. 25-30 sesuai dengan kebutuhan. Lebih kayak gitu sih. Jadi, nah, kan ada porsi hutang 30%. Ketika porsi hutangnya lagi turun atau bisa disesuaikan, pengeluarannya jangan jadi 6-2-1-1 gitu. Tapi lebih baik diatur 5-nya ini porsinya pengeluaran kalau bisa semakin kecil, hutang tetap mentok 30%, yang ditambahkan adalah porsi investasi dan asuransinya. Nah, asuransi mentok di 30% kayak tadi. Nah, sisanya kalau income-nya makin besar, pengeluarannya tetap bisa dijaga, gaya hidupnya tetap bisa dijaga, segitu-gitu aja, berarti kan investasinya makin lama makin besar. Nah, ini juga yang harus dibesarkan. Lebih kayak gitu. Itu idealnya. Sehingga idealnya adalah ketika bukan lagi income kita yang membiayai pengeluaran kita, tetapi pengeluaran harian kita sudah dibiayai dari hasil investasi kita, dari aset yang sudah kita miliki. Lebih kayak gitu sih. Oke. Siap. Berarti expense dan hutangnya dikecilin terus beralihnya ke investasi. Savingnya gimana Pak? Savingnya Pak? Nah, saving itu sebenarnya itu tadi idealnya. Saving itu jadi begini. Ada 3 hal yang penting punya kita miliki gitu ya. Rekeningnya ada rekening S, rekening saving. Yang tadi itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk liquid dan untuk dana darurat. Jadi di level saving ini ya mentok 12 kali aja sebenarnya saving. Mentok 12. Mentok buat biaya hidup setahun deh. Udah, mentok di situ. Ketika savingnya sudah terpenuhi, mulai dari minimal kalau bisa 3 bulan deh. Jangan mulai dari 3 bulan sampai 12 bulan. Ketika sudah benar-benar terpenuhi, benar-benar aman, tentunya mengikuti peningkatan biaya hidup ya. Kalau memang ternyata savingnya segini, udah cukup nih 12 bulan, gaya hidupnya naik, ternyata savingnya udah tinggal buat 6 bulan atau bahkan 3 bulan, ya ditambahin lagi savingnya. Nah, setelah savingnya terpenuhi, akan pindah ke investasi. Jadi savingnya udah biarinin aja. Anggap duit mati sebenarnya. Yang investasinya tidak bertumbuh dengan maksimal, tetapi kelebihannya adalah bisa digunakan kapan aja. Gitu. Baru lanjut ke investasi. Nah, untuk menjaga 2 hal ini tetap aman, maka perlu rekening proteksi. Rekening di risk management itu. Yaitu salah satunya asuransi. Begitu. Oke. Baik Pak. Berarti kita ngomongnya utamanya istilahnya kan saving dulu ya. Jadi kalau savingnya itu Betul. tadi dari 3 kali sampai 12 kali terpenuhi, setelah itu baru kita lihat investasi seperti itu ya. Nanti kalau Betul. misalnya
uangnya ternyata itu kosong lagi, ya investasinya di stop lagi, isi lagi dan sebagainya. Kurang lebih perputarannya seperti itu. Nah, mungkin ada juga tadi kan disebutkan juga kita harus mencatat keuangan. Kan sekarang eranya sudah era digital. Nah, ada aplikasi yang jadi rekomendasi nggak yang simple gitu kalau kita mau catat-catat, karena kalau udah pakai kertas kan udah nggak zamannya gitu katanya. Betul, betul banget. Saya pribadi pakai namanya ini. Sebentar. Money Lover. Nggak kelihatan. Money Lover. Money Lover. Money Lover ada di Android. Atau yang Indonesia punya juga saya belum lama lihat-lihat. Baru lihat dari bulan lalu. Ini ada catatan pengeluaran. Catatan apa ini? Sebentar. Catatan keuangan. Kayaknya orang Indonesia nih yang buat. Oke. Itu cukup praktis ya, menurut Pak Ardo ya? Cukup praktis banget. Dan saya matiin sebentar virtualnya buat ngasih lihat. Saya malu, berantakan kamarnya. Bentar. Sorry. Nah. Dia bisa bikin grafik begini. Oke. Ya. Dia bisa bikin grafik. Jadi pengeluarannya, pos-posnya apa aja nih. Nah, tadi yang review budget tadi, bukan yang review mingguan tadi bisa dilihat dari sini. Sesuai nggak sama budget yang kita buat? Bikin budgetnya cukup di Excel gitu. Jadi, sesuai nggak sama budget yang kita buat? Apakah ternyata jebol? Atau apakah kelebihan? Atau ternyata ada porsi-porsi lain yang bisa digedein lagi gitu. Nah, ini pencatatannya, karena ini yang tadi saya kasih lihat akunnya masih akun dummy, baru ngetes produk yang baru. Sorry, keputus ya? Ya, videonya hilang. Halo? Videonya hilang, oke. Nah, jadi ini kayaknya porsi asuransinya masih gede banget nih, 46%. Ini cuma saya masukin doang datanya. Jadi, ya begitu. Ada aplikasinya banyak banget yang sesuai. Bahkan kalau yang Money Lover yang saya pakai, ini bisa connect antara saya dengan pasangan. Oke. Gitu. Jadi bisa connect dengan antara saya dengan pasangan, dan sebenarnya bisa juga dikonekin sama akun bank kita. Jadi dia bisa ngebaca akun bank kita. Cuman saya nggak pakai fitur itu. Agak masih ngeri. karena security-nya gitu ya. Tapi masukin akun email, pasangan juga masukin akun email, bisa ngelihat gitu. Dia ada pengeluaran apa, saya ada pengeluaran apa, masuknya gimana, nanti terakhir bisa dirangkum. Jadi bisa bikin reportnya sendiri gitu. Nah, ini bagus banget. Oke. Baik, nanti mungkin Bisa di-share linknya juga di WhatsApp group ya, Pak? WhatsApp grupnya Nas Community ya? Boleh. Ya, nanti boleh kita kasih tahu. Di Android ada, di Apple iOS. Store, mesti dilihat lagi. Oke. Karena saya fokusnya di Android. Aplikasi. Tuh. Nah, ada ini lagi? Pak Lukman agak putus-putus, apa mau video aja langsung beraudiensi dengan Pak Ardo? Silakan Pak Lukman, kalau mau memunculkan videonya silakan Pak. Nah, ini ada yang bilang nih, Pak Christopher sama-sama pakai Money Lover. Hati-hati akunnya ketuker ya Pak Christopher ya. Saya yang senang kalau akunnya ketuker. Nah, oke Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Halo. Ya. Halo. Ya, salam kenal semuanya. Ya, cukup menarik ya sesi hari ini ya. Mungkin lebih tepatnya saya mau tanya pandangan Pak Alex ya. Ardo aja Pak. Halo? Ardo. Halo, Pak Ardo. Ya, jadi panggilnya Ardo aja. Pak Ardo, oh ya, oke. Iya, Pak Ardo. Ya, di masa krisis begini kan banyak yang beberapa teman kita itu yang keuangannya terganggu gitu loh. Jadi kalau seumpama secara income aja problem, ya kan, bagai istilahnya nggak mungkin kita mau saving untuk makan pun juga nggak mungkin sampai minus cuma tahu tempe terus tiap hari gitulah ya. Kayak gitu. Jadi secara income-nya waktu sudah berkurang seperti itu, ya kan, bagaimana yang bijaknya dalam mengelola keuangan, ya kan, apakah memang tanda kutip nih ya, otomatis
apakah saving is the right choice, ya kan? Atau saving buat survive itu adalah sama juga bunuh diri? Atau kita harus tetap tanda kutip tuh ya punya, kita sebutnya investment terbaik itu apakah di sebuah instrumen tertentu kah, atau di dalam sebuah tanda kutip seminar atau menambah keahlian baru kayak gitu ya, yang lebih baik itu yang mana? Bayang nggak? Jadi lebih baik alokasi. Suara apa tuh? Ya oke ya. Jadi lebih baik ya kan alokasi yang bijak itu apakah saving buat survive, atau kita itu take the risk buat adapt untuk learn a new things ya. Karena kita tahu learn a new things itu nggak mungkin gratis gitu ya. Oke. Ya mungkin dari buku sih bisa lah kayak gitu ya. Tetapi let's say lah ya, kalau kita mau, ya udah kayaknya gue mau coba bisnis apa gitu kan, otomatis kan butuh modal juga lah kayak gitu. Ya apakah itu termasuk dalam expense atau termasuk dalam invest? Kayak gitu loh. Ya, langkah bijak apa yang perlu kita lakukan untuk bukan cuma survive doang, tapi we can do something dari masa krisis ini. Itu aja mungkin. Oke. Thank you Pak Lukman. Jadi ya, sebenarnya untuk melakukan perencanaan keuangan, tadi, memang pertama kan harus ada uangnya gitu ya. Nah, harus ada uangnya. Nah, bagaimana buat supaya uangnya ada? Yang bisa dilakukan sebenarnya cuma 2 hal. Yang pertama, mengurangi expense. Kalau masih nggak bisa, udah kurangin expense kayak apa tadi, Pak Lukman bilang, tinggal makan tahu tempe doang, atau nasi sama garam, atau banyak yang bilang, sempat awal-awal pandemi ini bilang, bikin video, foto, telur ceplok aja udah enak banget pakai kecap manis gitu ya, tapi kan nggak mungkin dimakan tiap hari. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tambahin income, mau nggak mau. Nah, seperti yang Pak Lukman bilang tadi, tambahin income butuh modal. Betul. Tapi ternyata memang masih banyak, saya sendiri banyak ikutin online course yang gratis. Ada juga yang bayar. Itu pertama. Di YouTube, di Instagram, di media sosial sekarang sudah banyak banget orang berbagi ilmu, karena semuanya sudah Zoom, terutama seperti malam hari ini gitu kan. Jadi buat modal untuk kerja sesuatu itu nggak butuh modal besar yang sampai ratusan juta atau bahkan berjuta-juta gitu sebenarnya. Kalau kita mau kasar kata, kalau kita punya mindset yang tepat soal uang tadi, uang itu terutama kita punya mindset bahwa uang itu mudah dicarinya gitu. Tanamin aja pikir itu, uang gampang cari uang. Betul, secara realita tidak akan semudah itu, tapi kita perlu punya mindset dulu bahwa gampang cari uang cari uang itu mudah, cari uang itu mudah gitu. Nah, lebih mudah cari uang daripada cari kerja. Contohnya, kalau banyak saya ikutin, tinggal dropship. Beli dari Shopee, buka Shopee baru. Itu cara gampang, cara mudah. Atau apalagi yang bisa dilakukan dengan modal-modal murah. Gitu. Jadi sebenarnya memang mau nggak mau harus keluar dari keadaan kita yang sekarang untuk bisa survive. Apalagi seperti tadi Pak Lukman bilang, buat orang-orang yang belum bisa punya tabungan, buru-buru punya tabungan, orang makan aja masih mikir gitu ya. Nah, berarti memang shifting ini perlu cepat-cepat dilakukan. Memang nggak ada cara lain, dan jujur saya nggak punya cara lain, kecuali untuk bantu, ayo kita sama-sama cari uang baru, sama-sama cari rezeki sama-sama yuk, saya punya caranya, misalkan kan gitu. Nah, nggak ada cara lain sih memang Pak, karena memang mau nggak mau, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan dana darurat. Dari sisi perencanaan keuangan ya, memang mau nggak mau, caranya harus bikin cash flow-nya positif. Kalau kerja yang sekarang contohnya lagi nggak berhasil, ya coba cari cara lain, mau nggak mau itu. Begitu sih Pak, yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu ya. Mungkin jawabannya terkesan klise atau gimana, tapi memang buat saya pribadi juga nggak ada cara lain sih Pak.
Tapi memang perlu di-manage resikonya. Jangan sampai lagi keadaan kayak begini, resikonya cari kerjaan baru, buka bisnis baru, tapi perlu keluar modal dulu. Jadi ambil dulu dana daruratnya. Nah itu saya nggak saranin. Gitu ya. Oke. Ya, thank you, Thank you. Pardo. Jadi cari duit nggak selalu harus modal duluan ya gitu ya. Maksudnya Nggak harus. ya oke. Kerjaan saya sekarang juga nggak pakai modal kok. Awalnya gitu ya. Oke. Baik. Kemudian Oke. ada pertanyaan lanjutan dari Bu Vivi. Tips untuk memastikan catatan expense kita cocok dan benar, yaitu pakai aplikasi tadi ya, Money Lover bisa jadi salah satu Ya, salah satu kalau solusi. kalau memang ribet, belanja dikit catat itu kan ribet ya. Saya sendiri juga kadang-kadang suka kelupaan, betul. Mau nggak mau, kalau udah kayak begitu, model jadul deh, minta bon. Saya juga melakukannya gitu kadang-kadang. Ya. Kalau lagi gimana, takut kelupaan, minta bonnya aja udah. Nah, kalau semua transaksi online kan udah kecatat tuh, seperti yang ditulis di OVO, di GoPay, di Shopee, semuanya kan udah kecatat sebenarnya buat belanja apa aja. Nah, Ya. di akhir hari, kalau bisa setiap malam sebelum tidur, ya inputin deh satu-satu gitu. Mau nggak mau, kalau begini memang perlu disiplin yang tinggi sih. Dan disiplin ini akan menjadi sangat berat kalau kita nggak punya tujuan. Ngapain sih gue nyatetin tiap hari? Mau buat apa sih gue nyatetin kayak begini? Gunanya buat apa sih? Nah, ini akan menjadi sangat berat ketika kita tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya mindset yang jelas. Lebih kayak gitu sih. Nah, lalu minta nasihat untuk dana pensiun, apakah harus melewati step wealth accumulation dan tax planning dulu? Sebenarnya, iya. Tax planning-nya mungkin kalau nggak, jadi begini, dana pensiun ini memang perlu disiapkan seawal mungkin dengan berbagai macam instrumen investasi, instrumen keuangan gitu ya. Dan mau nggak mau, memang ketika menyiapkan dana pensiun, pasti sudah ada di tahap wealth accumulation. Kenapa? Karena kalau belum ada sampai di tahap itu, berarti ibu masih berjuang dengan kehidupan sehari-hari yang belum bisa nabung. Begitu. Jadi, kalau kehidupan sekarang aja masih pusing, dana darurat belum punya, tapi sudah punya tabungan pensiun, nah, akhirnya kan tabungan pensiun ini yang akan jadi dana darurat ibu. Lebih bahaya lagi ketika tabungan pensiunnya ditaruh di instrumen yang tidak liquid, susah diambil, dan high risk punya. Ketika keadaan darurat harus dikeluarkan, dan nggak punya asuransi pula, gitu ya, akhirnya kan dana darurat yang kepake. Dana daruratnya di mana? Adanya di tabungan pensiun. Ya udah ambil dulu tabungan pensiun. Tabungan pensiunnya di mana? Ternyata di saham misalkan. Nah, keadaan kayak sekarang saham turun bisa sampai 50%. Duitnya yang kita sudah kumpulin ternyata tinggal setengahnya. Nah, ini akan menjadi masalah baru gitu. Jadi memang mau nggak mau ketika kita mulai kumpulin dana pensiun, ya harus sudah ada di tahap wealth accumulation itu. Untuk masalah tax planning itu sebenarnya disarankan, tapi bukan urgent. Biasa kan tax planning orang-orang yang sudah punya ratusan juta sampai MM-an lah gitu ya, asetnya. Sehingga negara mulai melirik nih, mulai nyorotin ini, orang duitnya banyak, bayar pajak nggak? Lebih kayak begitu. Nah, ada cara-cara tax planning yang lebih, yang legal, secara legal tax planning, tapi benar-benar bisa motong pajak. Contohnya, mungkin UMKM dan segala macam. Kalau pajak perorangan kan gaji 30%, kalau punya UMKM kan jadi cuma 20%, 2,5% gitu ya. Itu kan jauh banget 30% sampai 2,5%. Lebih kayak gitu sih. Jadi memang mau nggak mau, dana pensiun itu ada posisinya di wealth accumulation tadi. Lebih kayak gitu. Oke. Bu Vivi. Thank you, Pak. Lanjut Oke. lagi, Pak. Ada mengenai mindset. Master nanya terus ya. mindset gimana? Ini pertanyaan terakhir nih kalau tidak ada lagi. Oke.
Mengenai mindset, bagaimana caranya agar mindset banyak orang bisa lebih terbuka selain kita sharing hal-hal yang benar, nyata, dan bermanfaat. Atau mungkin benar, nyata, dan bermanfaat masih kurang. Ini perjuangan kita bersama ya. Dan karena itu saya ada di industri ini. Dan ini lebih ke budaya sih. Gimana caranya kita bisa mentransfer mindset kita, mau nggak mau, orang itu kalau mau, gini, siapa orang yang mau kita dengerin sebenarnya? Mungkin orang-orang di sini melihatnya Pak Arif yang punya komunitasnya kan, punya Nas Consulting ini, Nas Community ini, yang mengelola Nas Community. Nah, kalau Pak Arif ngomong, kita dengerin. Mindset-nya Pak Arif, didengerin gitu. Nah, mau nggak mau, bagaimana supaya orang banyak mau dengerin mindset yang saya punya misalkan, atau yang Bro Andres punya. Ini lebih bagaimana, kalau buat saya lebih ke menjual diri juga sih. Maksudnya kita udah ngomong yang bener nih, tapi kan belum tentu semua orang ngomong ini hal yang benar. Apalagi sepanjang hidupnya dia sudah melakukan hal yang sama. Kelola uang ya caranya begini, cari uang ya caranya begini. Bahkan mungkin dari orang tuanya yang ngajarin, atau melihat orang tuanya cara cari uang ya begini, cara kelola uang ya begini. Jadi memang ini lebih bertahap sih, kita nggak bisa, sama kayak ngebasmi corona deh, ini sama-sama hal yang perlu kita lakukan sama-sama gitu. Ya pemerintah, ya personal, ya oknum-oknumnya dan segala macam. Lebih kayak gitu, dan yang kita bisa lakukan ya terus sharing aja hal yang benar. Dan pasti selalu ada haters, pasti selalu ada orang yang nggak setuju, pasti ada orang-orang yang belum siap menerima perubahan dalam dirinya sebenarnya. Belum tentu kita juga 100% benar gitu. Lebih kayak gitu sih. Oke, Pak. Sip. Thank you. Seru sekali nih. Jadi ramai pertanyaannya. Kemudian ada satu mungkin pertanyaan, sambil kita nunggu lagi, siapa tahu ada pertanyaan lainnya. Kalau tidak ada, maka ini jadi pertanyaan terakhir. Kita bicara, mungkin teman-teman yang ada di Nas Community gitu ya, teman-teman yang ikut Zoom pada malam hari ini bisa jadi adalah orang-orang yang keuangannya boleh dibilang paling tidak cukup. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang keuangannya itu pas-pasan atau bahkan kekurangan gitu kan? Kalau tadi diajarin ada 5311, nah ini sekarang dia saving pun nggak bisa gitu. Nah, kalau saving aja nggak bisa, tadi mungkin istilahnya Pak Lukman juga makan aja susah. Yes. Apa yang harus dilakukan gitu? Apakah dia harus tetap, ini kita asumsikannya dia adalah employee ya, karena banyak di sini kan orang-orang bisnis dan juga orang-orang yang menjadi karyawan dari perusahaan yang which is Nas itu membantu sebagai konsultan di tempatnya. Oke. Seperti tadi saya bilang, kalau nggak ada uangnya, apa yang mau dikelola gitu kan? Yes. Apalagi yang hidupnya, sorry to say, gali lubang, tutup lubang. Gitu kan? Nah, dalam hal ini memang harus dilihat case by case. Nggak bisa kita bahas secara general, tapi kalau ngomongin secara general adalah, udah pasti yang pertama beresin hutangnya dulu. Kalau memang ada hutang. Apalagi tagihan kartu kredit yang misalkan gaji 5 juta, ternyata pengeluarannya dia harus 7 juta gitu. Tiap bulan gesek kartu kredit 2 juta bayar minimum. Pada akhirnya dia akan mati sendiri, gitu kan? Karena bunga kartu kreditnya akan lebih mahal dibayarnya daripada income-nya dia lama-lama. Nah, ini banyak hal yang kita mesti lakukan dulu, terutama untuk beresin utangnya. Minimal bikin break even point dulu deh, gitu kan? Bikin break even point dulu. Baru setelah itu, ya diatur. Misalkan mulai dulu 9 dari 100 kita bikin dulu 910. Dari 5311 kita bikin dulu jadi 91 gitu. Satunya buat apa? Buat dana darurat dulu.
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ketika 3 bulan sudah tercukupi, atau bahkan kalau merasa urgent 2 bulan sudah tercukupi, asuransi dibagi lagi 5-5. Kalau belum ya udah lanjutin aja nggak apa-apa. Satunya itu tetap harus perlu punya dana darurat. Gitu. Ternyata masih nggak cukup nih buat satunya, gimana? Jujur mau nggak mau harus cari income stream lain. Mau nggak mau harus cari pendapatan yang lain, gitu. Itu nggak ada jalan keluar sih. Kalau memang duitnya aja nggak ada, apa yang mau dikelola gitu kan? Income-nya nggak ada, apa yang mau dikelola? Nah, hal kayak begini perlu dilihat. Kayak tadi, minimal dia sudah melakukan budgeting dan pencatatan harian. Jadi dia bisa lihat nih sebenarnya apa aja sih yang bisa dikurangi pengeluarannya. Transport kah? Selama ini dia bawa mobil, ternyata mau nggak mau dia harus ganti alat transportasi. Habisnya lagi di mana? Makan siang. Makan siangnya di daerah elit. Nggak ada kantin karyawan murah gitu misalkan. Mau nggak mau, saya akan saranin, ya mau nggak mau lu bawa makanan dari rumah. Gedean. Biasanya orang yang nggak mau bawa makanan dari rumah itu gede gengsinya. Gitu. Kecuali memang hidupnya di jalanan. Kasarnya ya kan, hidupnya di jalanan gitu. Memang orang lapangan. Nah, orang lapangan kan dia bisa pilih sebenarnya makan di warung apa makan di restoran gitu aja. Tentu harganya udah potong 50% sendiri. Yang punya pengeluaran, sorry rokok misalkan. Biasa sehari 2 bungkus. Ya mau nggak mau dia harus potong jadi sehari sebungkus misalkan. Atau lebih sedikit lagi sehari satu batang. Itu sudah mengurangi expense-nya jauh banget. Lebih kayak gitu sih. Spending habit-nya yang perlu dilihat dulu. Kalau memang udah mentok nggak bisa dikurangin lagi, ya mau nggak mau cari tambahan income. Oke. Begitu. Sip, thank you banget. Teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, susah di chat, boleh seperti Pak Lukman tadi, misalnya tinggal raise hand aja di chat atau di partisipan bisa raise hand. Nanti tim kita akan lihat untuk bisa beraudiensi. Tapi kalau tidak ada ya mungkin kita lanjut ke beberapa step terakhir untuk sharing session kita malam hari ini. Nggak ada? Kalau nggak ada berarti saya izin tarik kembali untuk ininya, share screen. Oh, oke. Oke. Nah, sebelum kita ke penghujung acara, sebelum kita ke penutup, saya mau memberitahukan, menginformasikan kepada Bapak Ibu, teman-teman, kita nyebutnya kalau di community itu Sobat Nas, bahwa kita punya WhatsApp group. WhatsApp grupnya bisa lihat di screen, bisa diketik itu, nanti akan link dan langsung join ke WhatsApp grupnya kita, ke Nas Community. Kemudian juga kita sekarang punya YouTube channel, bisa diketik juga di situ, bit.ly YouTube Nas. Berkenan dilihat-lihat, kemudian juga di-subscribe juga, dan untuk acara sharing session kita malam hari ini juga nanti akan kita edit, kemudian akan kita upload juga ke YouTube, jadi Sobat Nas bisa juga kalau yang kelupaan atau miss dikit-dikit, bisa mengulang kembali videonya melalui YouTube.